Menyikapi maraknya toko modern di Brebes yang tak berizin, Bambang Sumitro, SH, selaku Ketua GNPK RI Kabupaten Brebes, saat dikonfirmasi Kamis tanggal 8 Oktober tahun 2020 mengatakan harusnya dilakukan penindakan penutupan dari tim Justisi Satpol PP Brebes. Menurut Bambang, Satpol PP selaku penegak perda melalui tim justisinya, dalam melakukan operasi justisi untuk menindak pelanggaran perda khusus perizinan misal toko modern yang belum berizin itu tidak harus menunggu berita acara dari DPMP-TSP karena keterangan sudah berizin atau belum itu, bisa ditanyakan langsung ke pemiliknya. Kata Bambang, ketika melakukan operasi justisi dan setelah diketahui belum memiliki izin, tim justisi Satpol PP selanjutnya melayangkan surat teguran untuk tidak beroperasi sebelum ada izinnya, sampai 3 kali teguran. Apabila pelaku usaha tetap membandel, tim justisi bisa menutup sementara dengan menyegel toko modern tersebut untuk tidak beroperasi, karena belum ada izinnya, ditegaskan Bambang. Tim justisi Satpol PP harusnya berani, karena SK-nya ditandatangani oleh Bupati dan dalam melakukan kegiatannya telah dibiayai oleh APBD. Terima kasih Mas Teguh. Menurut aturan yang ada, bahwa setiap pelanggaran perda itu jelas harus ditindak ya, oleh seorang instansi yang dengan sendiri yang mengampu adalah Satpol PP sebagai penegak perda. Manakala di lapangan ada temuan pelanggaran perda, apapun itu, toko modern apapun yang lainnya, itu Satpol PP berhak melakukan tindakan melalui tim justisi yang sudah dibentuk, ya kan? Yang ada tim justisi itu anggotanya terdiri dari Satpol PP, kemudian instansi yang terkait termasuk dinas, ya, instansi terkait itu termasuk dinas, kepolisian dan lainnya. Itu masuk tergabung dalam tim justisi yang ber-SK-kan Bupati Brebes, yang SK-nya Bupati dan dibiayai oleh APBD. Itu jelas dalam melaksanakan operasi ini tim justisi itu punya kewenangan. Tidak seperti yang dikatakan oleh Kepala Satpol PP, katanya menunggu dari berita acara dari dinas terkait, yaitu Pak Ratim, ya, atau Ombudsman. Itu tidak ada hubungannya dengan itu, karena tim justisi itu punya kewenangan, harus menindak sesuai dengan protap yang ada di Satpol. Pertama, teguran, ya, teguran 1, teguran kedua, teguran 3 tidak mengindahkan, teguran ketiganya langsung ditindak. Kalau bisa diadakan suatu penyegelan toko modern itu melalui Satpol Line itu kalau bisa itu. Jadi jelas langsung ditindak, tidak harus menunggu ombudsman dan sebagainya, tidak ada itu aturannya dalam SOP Satpol PP, tidak ada seperti itu. Tim justisi itu berwenang untuk bertindak, melakukan yang melakukan pelanggaran perda, biar jerak yang pelanggar perda, bisa diajukan ke pengadilan karena itu suatu tindak pidana tipiring, itu maksimal 3 bulan dan denda, gitu Mas Teguh. Tidak bisa suatu toko modern kalau ada operasi justisi diketahui sedang proses hukum, itu tetap ditindak, ditutup sebelum izinnya itu ada. Kementerian Dalam Negeri, ya, Kementerian Dalam Negeri, kemudian dari perdanya juga ada, ya, Kementerian Dalam Negeri protap. Berarti dari pihak Satpol itu SOP Satpol PP tahun 2019 ada, itu dibaca. Tidak harus ada bicara itu, sudah dengan melalui tim justisi itu langsung bergerak. Ya itu kan juga di anggaran APBD. Umpamanya 1 bulan 4 kali, makanya jangan dihabiskan melulu untuk operasi justisi masker. Itu yang penting itu untuk peningkatan PAD itu. Jadi faktanya konteks perizinan ada pada DPMP-TSP. Kami pun juga nanti akan melangkah penertiban
setelah rapat yang diselenggarakan oleh tim, oleh litigator DPMPTSP, kalau benar-benar bahwa toko Alfamidi itu belum berizin, dari kacamata perizinan berarti DPMPTSP, maka Satpol akan melangkah. Jadi SOP-nya semacam itu, yang pernah sering saya sampaikan. Itu kayaknya kapan Pak untuk penindakan? Makanya jangan tanyakan kapan penindakan. Jadi sering saya katakan yang punya kewenangan pengawasan pengendalian toko modern itu kan ada SKPD tersendiri gitu. Jadi yang memastikan apakah Alfamidi, Alfamart, Indomaret atau toko modern apapun itu mestinya adalah dinas perindak. Tapi kalau dinas perindak vakum, sehingga yang mengambil alih dari perspektif perjalanan DPMPTSP lewat timnya itu. Nah, kalau nanti Pak Ratim sudah mengundang tim dan menyatakan bahwa Alfamidi itu dari kacamata perizinan belum lengkap, belum lengkapnya apa, misalkan kan ada komitmen lokal, apakah IMB, izin lokasi, atau dokumen lingkungan, nanti DPMP akan merapatkan. Nah, kalau nanti ditemukan ternyata dari kacamata perizinan legalitasnya belum berizin, sehingga nanti akan meminta kepada Satpol PP untuk penindakan. Modern pertama Alfamart dan yang terbaru lagi Alfamidi dan Indomaret. Ya. Sehingga pada perda yang dilanggar di Kabupaten Brebes banyak tidak berizin hampir 80%. Itu kurang tegasnya penegak hukum dan yang dengan adanya pengawasannya, kurang ada pengawasan dari penegak hukum atau pemerintah daerah. Ya. Nah, sehingga coba toko modern yang ada di samping pariwisata itu namanya Alfamart. Ya. Di atas KP bawah Alfamart. Tidak memiliki izin sampai sekarang. Itu Ya, Alfamidi di Kelampok tidak memiliki izin. tidak memiliki izin juga. Apa itu pengusaha yang mengerti hukum? Sama ini Bupati tidak tegas. Tidak tegas.